Oke, halo teman-teman semuanya. Kali ini kita punya tamu yang cukup spesial ya. Namanya Krisna. Halo guys. Ih, Oke. Nah, Krisna, teman-teman nih siapa tahu kan ada yang belum tahu. Bisa nggak perkenalan dulu siapa sih Krisna ini dan kenapa tertarik dengan isu lingkungan hidup? Nama saya Krisna, saya lahir di Bali. Aslinya bisa dibilang anak campuran, bapak saya dari Prancis dan ibu saya dari Bali. Tapi bapak saya sudah jadi orang Indonesia, jadi full orang Indonesia. KTP Canggu, KTP Bali. Memang saya orang Indonesia. Gitu. Kenapa saya peduli sama lingkungan? Karena saya suka hidup sehat. Saya suka hidup yang dimana saya bisa menikmati apa yang dikasih sama alam ini. Ya, saya suka pantai yang bersih, saya suka hutan yang bersih. Tapi intinya gitu, intinya kita hidup di sebuah dunia yang sekarang kita sadar sebagai manusia, kita mempunyai impact yang luar biasa kepada alam kita. Mungkin zaman lalu dipikir, oh mungkin kenapa ada tsunami, kenapa ada pemanasan global, kenapa ada bencana alam, oh itu karena itu alami itu. Tapi sekarang kita sudah manusia pintar ya, kita sudah bisa ke luar angkasa, kita sudah bisa kemana-mana, kita sudah tahu sekarang kita sebagai manusia begitu pintar sampai kita sudah tahu semua dampak alam atau bencana alam terbuat dari kita. Jadi kalau kita sudah tahu kita yang menjadi alasannya, kita sekarang harus menjadi alasannya, kita bisa memperbaiki masalah kita. Jadi kenapa saya lakukan ini? Kenapa saya jadi aktivis lingkungan? Karena jujur saya suka alam yang bersih. Saya suka hutan yang bersih, punya udara yang tidak bikin saya sakit. Itu kenapa saya jadi aktivis lingkungan untuk masa depan saya, masa depan keluarga saya, dan saya suka hidup yang santai lah. Tidak usah banyak polusi, banyak stres gitu. Itu hidup untuk apa kalau stres? Itu sekilas kenapa saya lakukan ini. Wah, keren sekali ya teman-teman. Saya tahu pasti banyak sekali sebenarnya orang yang peduli dengan lingkungan hidup gitu ya. Tapi ya sebatas cuma like-like saja di Instagram. Oh, ada yang posting tentang lingkungan nih. Aku like gitu kan. Tapi yang benar-benar sebenarnya mau melakukan sesuatu itu juga jarang loh teman-teman seperti Krisna ini. Contohnya, saya dengar nih kalau Krisna adalah founder dari Compost Heroes dan juga co-founder dari Jiwa Community Garden. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, apa sih sebenarnya Compost Heroes dan Jiwa Community Garden itu? Compost Heroes adalah usaha yang mulai pas COVID. And itu intinya kita mau merubah mindset apa itu sampah. Jadi kompos itu sebenarnya dibilang sampah ya. Oh, sisa makanan kompos gitu. Dan di Indonesia kita nomor 2 ranking paling banyak polusi di dunia. Ya, polusi paling banyak. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari sampahnya 70% sampai 70% itu sampah organik. Jadi bukan sampah. Jadi di Compost Heroes kita merubah apa itu mindsetnya sampah. Jadi kalau kita bisa udah mengurangi sampah organik yang dibawa ke TPA sampai 70%, kita sudah mengurangi sampah di Bali, di Indonesia sampai 70%. Jadi intinya Compost Heroes itu merubah mindset apa itu sampah. Kita sampahnya itu sisa makanan menjadi pupuk alami. Pupuk alami dipakai untuk di kebun. And itu juga kita jual pupuknya jadi menjadi bisnis yang ada penghasilan. Jiwa Community Garden terbangun dari Compost Heroes. Nah, di saat kita mulai ada bikin kompos, bikin pupuk alami yang luar biasa, mulai dah pas COVID, kita memakai pupuk ini untuk berkebun. Kebun ini atau kebun komunitas ini awal dari 5 orang, 10 sampai 60 orang, di mana di tingkatnya kita sudah melebihi kapasitas kebunnya, udah terlalu rame, dan itulah orang bilang, ini luar biasa. Belajar cara berkebun, cara hidup tanpa merusak alam, kita harus support komunitas ini. Dari itu kita bangun Jiwa Community Garden. Jadi Jiwa Community Garden adalah ada 3 prinsip, di mana kita ajarin orang untuk hidup lebih sehat, kita networking dengan orang yang berpendapat yang sama. Jadi kita cari teman-teman yang suka alam nih. Atau orang yang mungkin belum tahu tentang alam tapi mau tahu lebih. Nah, kita networking. And terakhir,
tentang namanya kita pakai kata kunci ideation. Artinya the creation of ideas. Kita mencoba mencari ide-ide yang luar biasa, yang unik, yang tidak pakai teknologi yang besar untuk hidup lebih sehat. Jadi composting adalah satu ideation itu, di mana mungkin pas kita mulai banyak orang bilang, wah composting ribet, mahal, perlu beli alat ini, perlu beli alat itu, keahlian ini. Tapi kita ajarin orang untuk composting yang paling sederhana, dan sampai saat ini kita di Jiwa dengan Compost Heroes, kita sampai proses sampai 700 kilo per hari. Itu kalau dihitung satu bulan, itu 20 ton. Ya, 21 ton, 20 ton gitu. Jadi luar biasa. Jadi di Jiwa kita juga pasti ada workshop, ajarin orang untuk bikin tanaman, untuk menanam tanaman. Dan kita juga ajarin anak kecil sama dewasa tentang konsep permakultur. Jadi permakultur itu namanya permanent agriculture. Cara kita bisa hidup yang permanen. Apa yang saya lakukan sekarang, anak saya bisa lakukan yang sama juga. Dan anak dari anak saya bisa lakukan sama. Jadi kita melakukan hal yang tidak merusak alam. Itu intinya Compost Heroes sama Jiwa Community Garden. Compost Heroes fokus ke kompos dan menjual kompos. Jiwa Community Garden fokus ke edukasi anak kecil, dewasa, sampai perusahaan juga. Kita ada juga corporate outing juga. Jadi mereka tidak cuma jalan-jalan aja, tapi sekarang jalan-jalan punya pelajaran edukasi tentang alam. Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang aktivis lingkungan hidup itu tidak harus yang berkorban terus ya. Sebenarnya kalau ingin apa namanya, kalau dipelajari lebih lanjut, sebenarnya bisa juga menjadi bisnis gitu ya, Krisna ya. Oh iya, iya, absolutely. Itu kalau kita bilang aktivis lingkungan, sebenarnya kita semua harus jadi aktivis lingkungan. Artinya kita peduli tentang lingkungan. Dan ada banyak macam untuk melakukan ini. Kalian bisa demo di jalan, kalian bisa ada beach clean up di pantai, bersih-bersih di pantai. Kalian bisa juga mulai untuk bikin composting di rumah sendiri. Jadi sisa makan kalian, kalian mulai bikin kompos di rumah sendiri. Tapi juga pasti bisa bikin usaha. Ada usaha yang fokusnya cuman dari segi yayasan untuk ambil donatur. Ada dari segi bisnis yang tidak merusak alam. Ada juga segi edukasi. Saya mau jadi guru, jadi saya mau ajarin orang menjadi lebih sehat untuk hidup lebih ramah lingkungan. Jadi ada banyak segi dari itu. Ya. Oke, wow, ini bagi teman-teman yang masih ragu nih ya, jangan khawatir. Karena untuk menjadi aktivis lingkungan itu ternyata ada banyak caranya seperti yang Krisna ceritakan barusan. Walaupun sedikit, tapi kalau semua orang melakukan itu dampaknya juga jadi besar ya. Hmm. Sama Nah, kayak they hmm, call it hummingbird bahasa Inggris. Hummingbird itu hmm, burung kecil. kolibri. Nah, Itu apa bahasa Indonesia ya? Hummingbird. kolibri bukan ya? Kolibri ya. Eh, Itu mungkin anginnya yang karena dari wingsnya, dari Kayak sayapnya mungkin sedikit. Tapi kalau kita semua jadi kolibri yang bikin angin yang kecil-kecil, kita bisa bikin tornado bersama. wow, ya benar sekali. Tapi tidak dipungkiri ada juga orang-orang yang sulit sekali gitu ya diyakinkan bahwa kita perlu menjaga lingkungan. Kalau minimal tidak bisa berbuat sesuatu yang positif, minimal jangan merusaknya gitu ya. Nah, Hmm. berhubungan dengan itu, apa sih tantangan selama ini yang Krisna hadapi ketika menjalankan aktivitas sebagai aktivis lingkungan hidup? Tantangan. Mungkin tantangan ada dua ya. Jadi ada tantangan lokasi, di mana pasti ya, kalau tinggal di kota lebih susah daripada di pedesaan atau di tempat di luar kota untuk bikin composting. Dan kedua adalah tantangan gaya hidup ya. Kalau misalnya pertama saya tinggal di kota, saya sibuk terus, saya pikirin kerja, 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 ya kadang-kadang kita tidak pikirin lingkungan. So anyway, yang saya mau bilang itu tantangan itu ada banyak, alasan juga ada banyak. Tapi di akhir hari, kalau kita mau pikirin tentang diri sendiri, pikirin apakah benar gak tantangan lokasi seberat itu? Apakah tantangan gaya hidup saya seberat itu? Tapi kita harus kembali ke kita mau hidup yang kayak gimana. Jadi alasan itu ada banyak.
ya. Jadi kembali ke kenapa kita lakukan ini. Jadi Krisna menyebut kalau di kota itu sulit karena lahannya ya, kalau kompos ya. Memangnya apakah membuat kompos itu perlu lahan yang luas kah atau gimana? No, I mean, karena kalau dipikir ya pasti kompos satu tempat harus ada tempatnya yang kecil, bahkan 1 meter persegi cukup lah. Tapi kalau saya pikir tinggal di apartemen, biasanya apartemen tidak punya pemilahan sampah. Kalau di negara luar, mereka sudah punya pemilahan sampah. Tapi kalau di apartemen di Jakarta, kebanyakan ya mereka cuma ada satu lubang untuk semua sampahnya dikumpulin di basement, di ground floor, dikumpulin sama truk sampah, ya udah dibawa gitu. Iya, kami kembali ke itu. Kota dari awal tidak bisa jadi ramah lingkungan, lebih susah gitu, lebih susah. Kalau mau kayak di Singapura bisa, tapi itu perlu budaya yang berbeda, perlu aturan yang lebih ketat, penalti yang luar biasa. Ya, kalau di Indonesia mungkin penalti untuk buang sampah sembarangan itu tidak pernah dikejar, itu biasa aja. Iya. Akhir-akhir ini sudah mulai dilakukan di Jakarta. Jadi pemerintah Jakarta pakai drone, gitu kan, yang ketat Hmm. membuang sampah di bukan diseret sih ya, diajak gitu. Ada meja tempat mereka bayar 50.000. Ah, ya. Ah. Tapi nggak tahu sampai apakah konsisten ya, kita lihat saja ya. Dan Hmm. ya protes juga 50.000 itu makan berapa hari itu katanya. Iya, I mean itu kan Mana tuh? kembali ke juga budaya kan. Di Eropa sudah kebalikan. Yang kaya itu yang benar-benar peduli lingkungan, yang beli Tesla, yang punya robot pencacah sampah, yang punya robot ini, robot itu, punya atap dari tenaga surya. Kalau di Indonesia, ya ini juga pendapat saya, kita baru mulai mengetahui apa itu jadi keren. Jadi apa yang keren mungkin 10 tahun di Eropa, sekarang keren di Indonesia. Kalau di Eropa sudah mulai kebalikan. Kalau yang mungkin dulu, mungkin yang contoh yang bagus itu rokok. Kalau di Eropa mungkin 20 tahun lalu banyak merokok karena itu keren. Sekarang sudah kebalikan, tidak keren lagi. Di Indonesia udah mulai ada tidak kayak keren gitu merokok, tapi masih ada merokok. Jadi perlu waktu. Kalau deadline dari pemerintah itu sebenarnya 2025 dari peraturan presiden. Sedangkan untuk produsen itu sampai 2030 katanya. Ya, I mean kalau dari pemerintah Bali mereka keluarin dokumen Hmm. Economic Creativity 2045. Hmm. Tapi 2045 terlalu jauh, Jauh sekali ya. 20 tahun lebih. Itu Oke. artinya orang yang tulis dokumennya mau Bali, mereka bilang mau Bali mau 100% pakai mobil listrik, motor listrik. Jadi mereka kayak, oh ini ide bagus nih. Kita mau bikin Hmm. Bali ramah lingkungan dan pakai listrik semuanya segalanya. Tapi lagi 20 tahun aku sudah pensiun, jadi kalau misalnya ada yang masalah itu bukan masalah saya gitu. Iya. Em, Yang penggantinya juga tidak konsisten atau tidak I mean, yang kita ya. selalu pikirin, di berita kita selalu lihat, wah ini ada perahu listrik atau ini ada perahu yang menangkap plastik di laut gitu. Itu kan masuk di iklan, wow, berita, so cool. Tapi kita selalu lupa, atau maksudnya mau lupa bahwa yang paling efektif sebenarnya pemilahan sampah dan bikin kompos. Itu yang paling gampang. Cuman itu bukan topik seksi. Tidak ada pemerintah yang mau bilang, wah ini saya begitu kuat, saya mau ada ajarin pemilihan sampah. Keren gitu. Kurang keren Cool gitu. factornya nggak ada gitu kan. Kalau Cool factor memang ya namanya sampah makanan kan ada baunya kalau tidak diatur. Siapa sih menjadi gubernur yang memegang kompos yang kotor kita mungkin lah dia mau nyutir mobil listrik yang terbaru yang Tesla ini masa depan Bali listrik 100% listrik gitu ya, tapi ya memang harus ya berubah. lucu juga sih. Hmm. Itu persepsi yang sangat perlu ditunjukkan ke masyarakat loh. Maksud saya yang Krisna bilang barusan bahwa orang-orang cenderung ke teknologi oriented gitu ya. Wah, tenaga surya, metan, listrik dan lain. Sebenarnya hal yang paling sederhana pun kita juga justru malah
kita nomor sekiankan gitu ya, karena nggak keren tadi gitu. Jadi Hmm. menurut saya terima kasih Krishna sudah mendirikan Compose Heroes dan Jiwa Community Garden tadi. Jadi membawa orang-orang tuh back to basic gitu ya. Ini sebenarnya yang Ya. paling berpengaruh kalau kita justru melakukan hal ini gitu ya, bukan yang Hmm. wah-wah yang tadi gitu ya. Gitu kan? Ya, ya. Dan Nah, nggak usah pergi di luar rumahnya. Maksudnya di rumah sendiri kalau sudah bisa mulai pemilahan sampah, mulai bikin kompos sendiri, itu sudah tahap yang luar biasa itu. ada nggak rencana untuk melibatkan pemerintah atau masyarakat yang lebih luas di kegiatannya Krisna? I mean, dari pemerintah mereka sudah punya kayak protokol akan sponsori TPS, tempat pembuangan sementara di setiap desa. Akan dikasih dana sampai 1 M, 2 M, 3 M gitu untuk mulai ada pemilahan sampah di masing-masing desa. Cuman mungkin baru sekarang desanya sadar ini hal yang penting sekali karena dibilang sekarang TPA tidak boleh menerima sisa makanan. Aku dengar itu dari 2 desa, Canggu sama Pererenan, di mana kalau truk sampah bawa hal selain plastik sama kertas akan ditolak. Apalagi kalau ada sisa makanan, ditolak. Jadi sekarang mulai bergerak desa dipaksa, bukan dipaksa sih, maksudnya karena terlalu mahal kalau buang sembarangan sekarang. Di mana mereka Kalau harus, dipaksa juga nggak apa-apa sih, karena itu kebaikan mereka sendiri kan. iya ya, I mean dipaksa dari segi finansial gitu. Dipaksa karena terlalu mahal buat buang sampah organik ke orang sembarangan, tempat sembarangan. Sebenarnya yang paling bagus dari pemerintah yang bisa dilakukan sekarang harus ketat sekali tidak menerima sampah organik di TPA. Itu yang harus ketat, benar-benar harus dipulangkan truknya itu. Kalau itu bisa dilakukan dengan ketat tanpa korupsi, itu menjadi hal bagus. Karena manusia sering cuma melakukan sesuatu kalau dipaksa. Itu hal yang manusiawi lah. Ya, kalau perilaku kita memang dibentuk oleh sistem ya. Jadi kalau menurut aku juga sih, kan jadi kalau memang sistemnya ada, pemilahan sampah dan lain-lain, otomatis mau nggak mau masyarakat juga harus melakukan. Tapi kalau infrastrukturnya saja tidak ada, gitu, mau pilah sampah ujung-ujungnya campur lagi gitu di TPA gitu kan susah I juga mean, ya. kenapa di Eropa kayak di Prancis orang mau milah sampah? Karena ada serangan dari semua sisi. Dari pemerintah dibikin banyak iklan di TV untuk memilah sampah. Dari segi pemerintah juga penalti. Kalian tidak mau pilah sampah ada penalti yang luar biasa. Bukan 50.000, itu 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu. Dari segi juga aktivis pasti ya mereka membantu untuk membujuk. Jadi harus dari dua tiga sisi. Kalau cuma dari satu sisi aja kurang itu. Ya, harus dari Hmm. pemerintah yang ketat, harus dari aktivis lingkungan yang ketat, harus dari eh, pemerintah desa yang mengerti ini ya untuk mengurangi ongkos, mengurangi sampah dan menjaga masa depan desanya. Kalau dari segi melibatkan masyarakat lebih luas, contohnya seperti sekolah-sekolah gitu, apakah mereka bisa datang ke Jiwa Community Garden gitu kah? Ya, Amin, kita Ya. sudah mulai program ini. Jadi setiap bulan ada SD Tumbak Bayu datang, anak-anak SD kelas 5 6 datang setiap bulan. And then rencananya lagi setiap Sabtu terakhir setiap bulan ada SD dari Pererenan, anak SD 2 Pererenan mau ke Jiwa. Jadi kita kasih itu sukarela, kita ajarin mereka sukarela. Karena ini anak kecil kita main game pemilahan sampah, main game composting, main game cara menanam tanaman, jadi harus fun gitu. Tapi kita sudah mulai. Kalau ada misalnya ada SD di sekitar Pererenan atau Canggu yang tertarik, Kalau ingin tertarik berpartisipasi nih di House Heroes atau Jiwa Community Garden, apa yang harus mereka lakukan? Atau ada mungkin sosial medianya gitu, bisa berbagi? ya kalian bisa di Instagram Jiwa Garden atau di Komposiros. Langsung di chat, oh saya mau datang ke Jiwa. Secara dasar kita punya waktu volunteering atau bantu-bantu dari jam 7 pagi sampai jam 12 sore.
dari Senin sampai Jumat. Itu waktu yang khusus buat volunteering. Bagi yang volunteer yang lebih hardcore, yang mungkin mau sekalian nginap di sekitar jiwa, kita memberi akomodasi asrama dan makan siang bagi yang bisa komitmen 5 jam per hari untuk 5 hari seminggu. Itu biasanya kayak volunteering, help exchange, work away, mereka biasanya itu ikut. Nanti bisa kalau tertarik bisa email kita ke jiwacommunitygarden@gmail.com dan bisa ngechat bilang hey aku mau volunteer atau bisa juga ke Instagram kita di Jiwa Garden. Ya, kita bantuin kalau kebingungan mencari tadi handle-nya apa ya. Oke. Jadi itu tadi pertanyaan terakhir dari saya, atas nama teman-teman dari seluruh Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Krishna karena sudah memulai suatu aktivitas yang sangat berguna dan dibutuhkan oleh lingkungan hidup. Dan saya harap teman-teman juga bisa terinspirasi dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Ya, sampai jumpa di lain waktu. Bye. Bye.